Selamat siang, perkenalkan nama saya Nima Dede Ernawati, NIM 181091332213. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik diabetes mellitus dengan tema pencegahan diabetes mellitus pada lansia dan dengan judul penderita diabetes mellitus pada lansia. Nah, penyakit diabetes mellitus atau sering kita kenal sebagai penyakit gula atau kencing manis itu merupakan salah satu penyakit yang sangat sulit diobati. Nah, dalam bahasa ilmiah ini, diabetes mellitus itu dikenal sebagai kencing manis. Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja insulin atau kedua-duanya. Lalu ada jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1 dan yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini biasanya terjadi karena kekebalan penderita yang menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang ada di dalam tubuh untuk memproduksi insulin. Nah, hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 ini bisa dikenal dengan diabetes autoimun. Nah, sedangkan pada diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi karena kenapa? Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menghancurkan, yang kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Resistensi dari sel tubuh terhadap insulin sekitar 90-95%. Penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa lansia tidak bisa terkena diabetes mellitus karena banyak sekali lansia yang terkena diabetes mellitus dan serta komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan dari diabetes mellitus itu sendiri. Nah, pada penderita diabetes mellitus yang berusia lanjut terdapat perubahan patofisiologi akibat proses penuaan. Nah, sehingga gambaran klinisnya bervariasi dari kasus tanpa gejala, dari kasus sampai dengan komplikasi yang luas. Keluhan yang sering muncul adalah adanya gangguan penglihatan karena adanya katarak. Nah, rasa kesemutan di tungkai kaki, serta kelemahan otot, neuropati perifer, dan luka pada tungkai kaki yang lama sekali sembuhnya. Itu bisa dilakukan dengan pengobatan yang lazim. Beberapa gejala yang ditimbulkan dari diabetes mellitus ini terutama pada lansia, yang pertama sering merasa haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, sering merasa lapar, berat badan turun drastis, berkurangnya massa otot, sering merasa lemas, letih, lesu, penglihatan kabur, memiliki luka yang sulit sembuh, sering mengalami infeksi misalnya pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Nah, cara perawatan luka terhadap pasien dengan diabetes mellitus, terutama pada lansia, yang pertama, kita perhatikan faktor kebersihan pada perawatan luka untuk menghindari terjadinya infeksi silang. Lalu yang kedua, lingkungan area sekitar luka yang lembab mampu mempercepat proses penyembuhan luka, mempertahankan kehilangan jaringan, serta kematian sel. Lalu yang ketiga, hindari untuk membalut luka konvensional menggunakan balutan kasa kering. Setelah dibersihkan menggunakan larutan NaCl atau iodin profidin. Lalu yang keempat, rutinlah membasuh kaki setiap hari menggunakan air hangat. Lalu yang kelima, apabila ada luka lecet, radang atau luka akibat jatuh, segera lakukan pengobatan. Dan hindari berjalan tanpa penggunaan alas kaki. Gunakanlah alas kaki yang tidak sempit dan nyaman di kaki. Lalu dan lakukan pola hidup sehat dengan menurunkan kadar gula darah. Kadar gula darah tinggi merupakan salah satu penyebab munculnya luka diabetes mellitus ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat siang.